ya, punya komitmen, misalkan masing-masing pihak punya privasi sendiri-sendiri, suami dengan privasinya dan istri dengan privasinya, ya. Suami tidak boleh melihat HP istri dan istri tidak boleh melihat HP suami. Yang ideal sesungguhnya, yang ideal antara suami dan istri itu adalah tidak ada rahasia antara keduanya, begitu. Ya, jadi antara istri dan suami itu harus saling terbuka, ya, satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ya, Allah itu kan maha menampakkan apapun yang berusaha ditutup-tutupi oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? Jumpa lagi dengan saya Ustadz guys. Seperti biasa, kita akan berbicara tentang persoalan-persoalan hukum Islam terkait relasi antara suami dan istri. Nah, akhir-akhir ini seringkali terjadi polemik, ya, antara suami dan istri, ya, terkait privacy. Jadi semua pihak, baik itu dari pihak suaminya ataupun dari pihak istrinya, ya, itu menuntut adanya privasi dari masing-masing mereka. Nah, salah satu privasinya itu adalah handphone mereka, gitu loh. Jadi handphone itu adalah milik pribadi katanya. Nah, sehingga siapapun itu tidak boleh membuka-buka handphonenya. Gitu. Nah, jadi kali ini kita akan spesifik membahas apa hukumnya istri, ya, yang mencuri-curi lihat HP suaminya, dan biar adil, begitupun sebaliknya dong, apa hukumnya seorang suami yang mencuri-curi lihat HP istrinya. Jadi begini, dalam Islam, ya, yang namanya pernikahan itu adalah sebuah ikatan suci antara laki-laki dan perempuan, ya, di mana kedua belah pihak itu berkomitmen untuk mengarungi kehidupan pernikahan yang tentunya cukup panjang dong, kalau bisa sampai maut memisahkan keduanya. Nah, di dalam mengarungi bahtera pernikahan itu, ya, tentu saja diperlukan adanya komitmen antara kedua belah pihak, ya, untuk saling memahami antara satu dengan yang lainnya. Misalkan saling memahami sifat antara satu dengan yang lainnya, saling memahami karakter antara satu dengan yang lainnya, apa yang disuka, apa yang dibenci, hal-hal apa yang bisa membangkitkan mood, hal-hal apa yang bisa bikin ngedrop mood, ya, itu kan sama-sama harus dijajaki antara kedua belah pihak tersebut. Nah, fokus ke masalah handphone ini, ya, jadi sebetulnya kembali lagi kepada komitmen untuk, ya, membenahi komunikasi antara kedua belah pihak. Nah, jadi secara umum bisa saya katakan bahwa yang ideal sesungguhnya, yang ideal antara suami dan istri itu adalah tidak ada rahasia antara keduanya, begitu. Ya, jadi antara istri dan suami itu harus saling terbuka, ya, satu dengan yang lainnya. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Ya, buat apa juga kan ditutup-tutupi? Ya, toh pada akhirnya, ya, kalau misalkan keburukan itu pun, ya, ini kan akan bisa ditampakkan, ya. Allah itu kan maha menampakkan apapun yang berusaha ditutup-tutupi oleh manusia. Nah, oleh karena itu kalau kita berbicara ideal, sesungguhnya idealnya ya tidak masalah kalau misalkan suami pegang HP istri ataupun istri pegang HP suami. Nah, justru akan menimbulkan kecurigaan apabila misalkan, ya, antara istri dengan suami itu saling gotot-gototan pegang HP-nya masing-masing. Lihat dong HP-nya, nggak boleh. Nah, itu kan justru akan menimbulkan curiga kan. Nah,
ada apa nih di HP pasangan saya begitu. Nah, tetapi di sisi lain ya, kalau misalkan antara kedua belah pihak itu ternyata punya komitmen ya, punya komitmen, misalkan masing-masing pihak punya privasi sendiri-sendiri. Suami dengan privasinya dan istri dengan privasinya ya. Suami tidak boleh melihat HP istri dan istri tidak boleh melihat HP suami. Kalau misalkan ada kesepakatan semacam itu ya sah-sah saja, meskipun ya bagi saya pribadi ya itu merupakan sebuah pola atau bentuk komunikasi kesepakatan yang aneh antara kedua belah pihak gitu loh. Karena bagaimanapun juga ini kan suami istri itu kan teman seperjalanan ya, sampai maut memisahkan, harapannya kan begitu. Masa sih harus ditutup-tutupi antara satu dengan yang lainnya. Nah, meskipun demikian mungkin begini ya, bisa jadi ada beberapa persoalan yang kalau ketahuan oleh istri misalkan, ini bisa menjadi masalah. Meskipun itu tidak melanggar syariat. Contoh begini ya. Suami berusaha untuk menyembunyikan sesuatu dari istrinya ya, karena kalau ketahuan oleh istrinya ini akan bisa memberikan efek negatif terhadap istri. Maka biasanya seorang suami atau seorang laki-laki pada umumnya itu akan mengambil kesimpulan ataupun keputusan, biar saya yang menanggung semuanya. Contoh misalkan, seorang suami yang bekerja di perusahaan, dia dimarah-marahi oleh bosnya ya, di handphone. Nah, dia membaca itu dan dia tidak mau istrinya membaca itu, karena kalau istrinya membaca itu, istrinya akan lebih sakit hati dibanding suaminya. Oleh karena itu ya, suaminya kemudian men-skip ya, perbincangan antara dia dengan bosnya misalkan, dengan tujuan semacam itu, dengan tujuan agar istrinya itu tenang, merasa baik-baik saja, tidak panik apa dan lain sebagainya. Kalau mungkin pertimbangannya adalah semacam itu, maka keputusan suami ya untuk menyembunyikan, dalam tanda kutip ya, menyembunyikan sesuatu ya, itu boleh-boleh saja. Tapi ternyata biasanya yang disembunyikan oleh suami itu adalah kenakalan-kenakalan mereka. Seringkali itu yang menjadi masalah, kemudian menghancurkan komunikasi antara kedua belah pihak. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaan, apa hukum seorang istri ya yang mencuri-curi lihat HP suaminya ataupun sebaliknya ya, dengan jawaban begini, dengan jawaban bahwa kita harus melihat atau mempertimbangkan antara bahaya dan manfaatnya, antara madorot ya dan maslahahnya. Kalau ternyata misalkan maslahahnya itu lebih besar, ya maka boleh-boleh saja. Kalau ternyata itu menimbulkan madorot, ya maka ya tidak usah lah. Nah, kalau mau yang ideal, ya kalau mau yang ideal tentu saja antara suami istri itu ya tidak usah ada yang saling ditutup-tutupi gitu loh. Tapi kalau ternyata antara kedua belah pihak ternyata memiliki komitmen ya untuk masing-masing pihak punya privasinya sendiri-sendiri dan privasi tersebut tidak boleh dilanggar oleh pasangannya, ya maka ya silakan saja, sah-sah saja. Yang penting ya ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat buat kita semua ya, dan tetaplah menjaga komunikasi dengan pasangan Anda dan tetap romantis dengan pasangan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.